Awal mula kasus ini tuh terjadi pada tahun 1969 yang dimana Indonesia dan Malaysia menandatangani peta batas laut di Selat Malaka. 1969. Kala itu, baik Indonesia dan Malaysia masing-masing melakukan penelitian di dasar laut untuk mengetahui landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif masing-masing. Kedua negara lalu menandatangani perjanjian tapal batas landas kontinen Indonesia-Malaysia pada tanggal 27 Oktober 1969. Perjanjian ini lalu diratifikasi oleh masing-masing negara pada tahun yang sama. Artinya, kedua negara sepakat untuk mematuhi isi dari perjanjian tersebut. Tapi belum secara resmi karena belum menentukan batas laut di wilayah Pulau Sulawesi, yaitu Blok Ambalat. Blok Ambalat adalah seluruhnya wilayah perairan dengan luas 15.235 km persegi yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar, di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabang Malaysia dan Kalimantan Timur Indonesia. Blok Ambalat disebut-sebut memiliki kandungan minyak dan gas untuk 20 tahun ke depan, dengan keuntungan bisa mencapai lebih dari 4.200 triliun rupiah. Kemudian, pada tahun 1979, Malaysia itu secara sepihak menerbitkan peta baru. Disebutnya tuh peta baru Malaysia, yang dimana blok ambalannya itu dimasukin nih ke negara Malaysia. Jadi termasuk juga pulau-pulau kecil di sekitarnya, kayak Pulau Sipadan dan Linggitan gitu. Dan ketika Indonesia tahu peta tersebut, Indonesia itu langsung menolak dengan tegas bahwa pulau blok ambalan itu belum disepakati milik Indonesia kah atau milik Malaysia. 1979, Malaysia ingkar janji dengan memasukkan blok Ambalat ke peta wilayahnya. Bahkan nggak cuma Indonesia, Filipina, Singapura, Thailand, Cina, dan Vietnam juga protes terhadap keputusan Malaysia itu. Nah, pada tahun 1999 sampai 2002, sengketa Pulau Sipadan dan Linggitan, pulau-pulau kecil yang berada di daerah blok Ambalat itu masuk ke Mahkamah Internasional. Dan Mahkamah Internasional ini memutuskan bahwa Pulau Sipadan dan Linggitan itu menjadi milik Malaysia. Tapi ini nggak soal blok Ambalatnya ya, karena Pulau Linggitan dan Sipadan itu tuh berada di sekitar blok Ambalat, jadi bukan termasuk blok Ambalatnya. Gangan antara Malaysia dan Indonesia dalam melembutkan blok Ambalat ini tuh mulai memuncak, yang dimana kapal-kapal patroli antara kedua negara ini tuh saling berhadapan gitu di perairan Ambalat. Beberapa insiden militer kecil gitu, termasuk pengejaran kapal dan hampir terjadi kontak bersenjata. Dan alhamdulillah itu tuh nggak terjadi gitu, walaupun antara Indonesia sama Malaysia itu si militernya itu udah berhadapan, tapi untungnya nggak terjadi perang. Setelah itu, dialog diplomatik terus dilakukan untuk mencegah eskalasi dan kedua negara sepakat berunding untuk mencari penyelesaian secara damai. Sejak tahun 2005 dan baru bisa menemui kata sepakat pada tahun 2023. Butuh 18 tahun kompromi untuk bisa menentukan garis-garis batas kelautan yang membagi Indonesia-Malaysia. Kesepakatan ini ditandatangani dalam kunjungan Presiden Jokowi ke Malaysia pada Juni 2023. Saya menyambut baik penyelesaian negosiasi batas laut teritorial di Laut Sulawesi, di Selat Malaka bagian selatan, setelah 18 tahun proses negosiasi. 18 tahun. Bisa diselesaikan. Ini alhamdulillah. Akhirnya Malaysia dan Indonesia pun sepakat untuk saling berdamai. Begitulah kisah sengketa antara Indonesia dan Malaysia dari awal mula hingga tahun 2020.